kedengaran ya? Oke, kedengaran. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana semuanya nih? Sudah mandi semua ini kah? Jangan sampai ada yang belum mandi nih. Baru langsung live streaming di Zoom. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang narkoba dan dampaknya ya. Tapi saya punya aturan. Aturannya itu semua peserta atau anak-anakku sekalian, ketika saya buat materi, saya mohon kameranya diaktifkan ya. Kalau ada kamera yang tidak diaktifkan, nanti pesertanya akan monitor, panitia akan monitor, terus kalian akan dianggap alpha kalau misalkan ada kamera yang tidak on. Oke? Ya, kalau gitu kita langsung ya, kita masuk ke pembahasan pertama, narkoba dan dampaknya. Kira-kira kita pasti tahu ya semua, narkoba itu apa ya? Ya. Kenapa? Kenapa jadi lo? Bukan, kasih aktif search. Ya, sepertinya ada kendala teknis ya. Kita lanjut saja. Nah, kalian pasti semuanya sudah tidak asing lah tentang narkoba. Narkoba itu apa? Pasti kalian juga sudah tahu. Mungkin bahkan ada yang sampai pernah mencicipi. Nah, kita masuk ke masa remaja ya. Di sini masa remaja itu kalian kan sudah masuk ke fase remaja ya. Di mana masa remaja itu adalah masa yang paling indah. Apalagi kalian sudah SMA. Kata Chris, almarhum Chris itu masa SMA adalah masa yang paling indah. Nah, makanya kenapa? Tapi di masa remaja ini juga masa yang penuh tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Ya tanda tanyanya karena di sini kalian lagi proses untuk mencari jati diri kalian sendiri. Kalian maunya seperti apa? Kalian nanti ke depan mau bagaimana? Makanya di masa remaja itu adalah masa yang penuh tanda tanya. Nah, karena masa yang penuh tanda tanya, makanya di masa remaja itu terkadang banyak hal-hal yang negatif yang gampang, sangat gampang untuk mempengaruhi kita semua. Ya, salah satunya adalah narkoba. Nah, di sini saya akan coba jelaskan narkoba atau nafsa. Narkoba itu adalah singkatan ya. Narkoba dan nafsa itu sama, cuman hurufnya saja yang berbeda. Nah, di sini saya pakai kata istilah nafsa. Nafsa itu apa? Yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di mana apakah kalian pernah mendengar kata nafsa atau narkoba? Nah, ternyata nafsa dan narkoba itu sama loh. Kira-kira apa saja manfaat dan dampak dari penggunaan nafsa? Penasaran ya? Yuk mari kita kenali istilah masing-masing ya. Ya, di mana tadi nafsa, Na-nya itu adalah narkotika, P-nya itu adalah psikotropika, dan ZA-nya itu adalah zat adiktif lainnya. Nah, apa-apa itu saja? Nah, di sini ada istilahnya. Istilahnya itu adalah narkoba, narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi sama saja ya. Nah, kasus nasional untuk saat ini ya, dunia termasuk Indonesia sudah dilanda dengan yang namanya narkoba. Tidak ada satupun kelurahan di Indonesia yang mengatakan bebas dari ancaman narkoba. Nah, kalian pernah dengar tidak? Ada satu kampung di Nrekang yang namanya Kampung Bebas Asap Rokok. Katanya di kampung ini asap rokok tidak akan pernah bisa masuk. Ya memang asap rokok yang tidak masuk, tapi sabu-sabu bisa masuk loh. Nah itu artinya apa? Semua kelurahan bahkan kecamatan atau desa di Indonesia itu semuanya sudah dimasuki oleh narkoba. Faktanya mengatakan bahwa 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahguna narkoba. 15.000 orang mati sia-sia setiap tahun. Bayangkan loh, setiap tahun orang mati itu 15.000 orang. Kemudian 40 orang mati sia-sia setiap hari. Setiap hari mati 40 orang. Hanya karena penggunaan narkoba. Tapi sekarang kan lagi pandemi. Nah, sekarang ini lagi pandeminya yang lagi di syuting. Tapi sebenarnya antara COVID dengan narkoba sebenarnya yang paling rawan adalah narkoba. Kenapa? Narkoba itu dari dulu loh. COVID ini baru 2 tahun. Narkoba dari dulu tidak pernah dibumingkan. Nah, belum lagi nih kita berbicara tentang pengedarnya, bandarnya, sindikat. Itu ada berapa kira-kira yang mati setiap harinya. Itu kita tidak tahu. Nah, narkotika itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, itu kalau narkoba. Nah, jadi narkotika itu biasanya lebih kepada tanaman. Seperti itu biasanya dihasilkannya. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh dari narkotika itu sendiri. Yang pertama itu ada ganja atau biasa dikenal dengan cimeng. Nah, ganja itu dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putau atau sabu-sabu. Nah, kemudian kenyataannya adalah sebagian besar pecandu narkoba memulai dengan semua ganja. Jadi semuanya itu biasanya mulai dengan ganja. Karena menggunakan ganja, maka pikiran akan menjadi lamban, akan nampak bodoh dan membosankan. Oke. Kemudian kedua ada heroin atau putau. Nah, kalau untuk sekarang ya heroin atau putau ini sudah sangat jarang. Paling kalau misalkan ada yang pakai itu paling orang-orang kaya karena memang harganya yang sangat mahal. Nah, apa itu heroin? Heroin sebenarnya itu adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam bentuk cairan. Caranya ya penggunaannya adalah disuntik ya kalau heroin atau putau. Suntik, dihirup, dan dimakan. Biasanya ditaruh di gigi di sini. Kemudian kalau ganja tadi itu ya pasti penggunaannya adalah ini dihisap ya atau dibakar. Nah terkadang juga dulu ada pertanyaan seperti ini. Pak, memangnya kalau kita makan ganja ini kan daun, semacam daun. Pak, kalau misalkan kita makan ganja itu berefek tidak? Maksudnya membahayakan tidak? Nah, ganja itu akan menimbulkan halusinasi ketika kita hirup udaranya, asapnya. Jadi kalau kita makan ya enak lah. Nah itu biasanya. Makanya ini yang saya dengar dari kemarin ya. Di Aceh itu katanya ganja itu biasa dijadikan sayuran di sana. Ya enak. Nah kita lanjut. Nggak mau lanjut ya. Nah kemudian ada psikotropika. Tadi itu narkotika. Kemudian kita masuk ke psikotropika. Nah psikotropika ini adalah zat atau obat alami maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi perbedaan antara narkotika tadi dengan psikotropika, biasanya narkotika itu adalah tumbuhan. Nah, kalau psikotropika ini adalah sejenis zat kimiawi yang diolah sehingga menghasilkan efek tersendiri untuk tubuh manusia. Jadi itu perbedaannya. Jadi narkotika itu biasanya dari tumbuhan kayak seperti ganja atau opium, kokain atau yang tadi heroin. Sementara psikotropika itu adalah zat kimiawi yang diolah sehingga bisa menghasilkan efek bagi tubuh. Jadi itu perbedaannya antara psikotropika dengan narkotika. Nah, apa itu jenis-jenis psikotropika? Nah, jenis-jenis